Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu rencana sistem informasi berbasis komputer yang beranggotakan Angga Rubianto, Devi, Ekarian, Jennifer, dan saya sendiri. Materi yang akan dibahas ada 6, yaitu 1. Komponen sistem informasi, 2. Elemen sistem informasi, 3. Pengertian data dan informasi, 4. Data dalam suatu kegiatan perusahaan, 5. Informasi yang dihasilkan, 6. Data dalam temperatur suatu ruangan. Komponen sistem informasi. Sistem informasi ialah sebagai organisasi yang secara teratur mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi harian. Sistem informasi digunakan untuk mendukung fungsi sebuah organisasi yang sifatnya manajerial. Sistem informasi erat kaitannya dengan kegiatannya strategis. Sistem informasi terdiri dari 8 komponen yang membentuk sebuah building block. Komponen-komponen tersebut ada meliputi input, output, model, teknologi, hardware, software, basis data, dan kontrol. Sistem informasi yang terdiri 8 ini penjelasannya. Yang pertama, komponen input. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 2. Komponen model. Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 3. Komponen output. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. 4. Komponen teknologi. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 5. Komponen hardware. Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. 6. Komponen software. Software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. 7. Komponen basis data. Basis data, database, merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dengan hubungan satu dengan yang lain. Tersimpan di perangkat keras komputer yang menggunakan perangkat lunak yang memanipulasi. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyimpanan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna efisien kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS, Database Management System. 8. Komponen kontrol. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur air, debu, kecurangan, kegagalan seperti itu sendiri, ketidakefisienan, sabotase, dan lainnya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dijaga ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Elemen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik. 1. Orang atau personil yang dimaksud yaitu operator komputer, analisis sistem, programmer, personal data entry, dan manajemen sistem informasi atau EDP. 2. Produser. Produser merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena produser disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi.
Ada 3 jenis produser yang dibutuhkan, yaitu instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyiapan masukan, instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. 3. Perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer. Ada pusat pengolahan, unit masukan atau keluaran, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau keluaran. 4. Perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama. 1. Sistem perangkat lunak umum seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen. Data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. 2. Aplikasi perangkat lunak umum seperti model analisis dan keputusan. Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Basis data. File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain di atas kertas, mikrofilm, dan lain sebagainya. 7. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan yang lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. 8. Komunikasi data. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau perpindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lainnya dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu sistem informasi, karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Pengertian data dan informasi. Data dan informasi adalah suatu sumber daya utama secara konseptual. Yang keduanya pada umumnya merupakan hal yang berbeda. Data terdiri dari fakta dan angka dari berbagai sumber dalam dunia nyata yang menyangkut entitas manusia, objek, kejadian, dan lain-lainnya yang bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif, serta bersifat internal dan eksternal, yang relatif tidak memiliki arti bagi pemakai. B. Informasi adalah data yang sudah diolah yang memiliki arti bagi pemakai. Pengelola informasi mengubah data menjadi informasi dan merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem konseptual. Pengolah informasi dapat meliputi elemen-elemen komputer dan non-komputer atau kombinasinya, yang di mana data dan informasi dapat diperlukan sebagai aset. Beragam informasi yang bisa dihasilkan. Informasi berupa laporan penjualan setiap salesman berguna bagi manajemen untuk menetapkan besarnya komisi dan bonus. B. Informasi berupa laporan penjualan setiap daerah berguna bagi manajemen untuk pelaksanaan promosi dan periklanan. C. Informasi berupa laporan penjualan setiap jenis barang berguna bagi manajemen untuk mengevaluasi barang yang tidak laku dijual. Data dalam kegiatan suatu perusahaan. Data merupakan bentuk yang masih belum pas yang belum dapat dicerita banyak. Karena itu, perlu diolah terlebih lanjut. Data yang diolah melalui suatu model agar menjadi informasi dalam kegiatan suatu perusahaan, contohnya dari hasil transaksi penjualan oleh sejumlah salesman, dihasilkan sejumlah faktor-faktor penjualan tersebut yang belum bisa diolah banyak pada pihak manajemen, yang dipakai untuk keperluan dan pengambilan keputusan. Maka faktor-faktor tersebut perlu diolah lebih lanjut agar menjadi informasi. Setelah data transaksi penjualan diolah dan beragam informasi lalu bisa dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ikarian. Data pada suatu temperatur suatu ruangan. Data diolah menggunakan suatu model proses tertentu untuk menghasilkan informasi. Misal, data tentang temperatur suatu ruangan adalah dalam satuan derajat Fahrenheit.
Data kurang bisa dipahami oleh orang yang terbiasa dengan satuan derajat Celcius. Supaya informasi dapat diterima, maka perlu diolah. Dalam hal ini, data bisa diolah dengan rumus konversi. Data dari satuan derajat Fahrenheit dikonversi menjadi satuan derajat Celcius. Data diolah melalui suatu model informasi. Kemudian si penerima akan menangkap informasi tersebut untuk membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan. Tindakan si penerima menjadi sebuah data baru. Data tersebut akan ditangkap sebagai input dan diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya sehingga membentuk suatu siklus. Siklus inilah yang disebut siklus informasi. Sekian presentasi dari kami, terlebih dahulu kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.